Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, Kau sudah himpunkan kami, seberapapun kami yang hadir Tuhan. Tuhan, Kau urapi hamba-Mu, Bapak Roni, untuk menyampaikan isi hatimu, untuk menyampaikan firman-Mu. Bapa dalam surga, biarlah kami dapat menyimak, biarlah kami dapat mencerna firman-Mu dengan sebaik-baiknya. Tuhan, biarlah Engkau berikan hati kami sebagai hati yang seorang hamba yang menurut akan segala firman yang disampaikan oleh Engkau yang sebagai Tuhan kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Kau ungkapkanlah segala rahasia firman-Mu, dan kepada kami yang ada hadir di tempat sini, juga kepada yang tidak hadir Tuhan. Engkau berikan supaya mereka suara kebenaran ini dapat didengar oleh setiap orang yang mendengarkan Tuhan. Dan supaya banyak orang yang haus akan kebenaran, yang haus akan menyimak kebenaran, serta tidak terkecoh atau terkelabui oleh para pengkhotbah yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih Bapa dalam surga, kiranya Engkau urapi kami semua, pendengaran kami, hati kami, Kau urapi Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Setiadi. Bapak Ibu, kita akan hari ini membahas satu topik masih tentang persepuluhan, tetapi dalam tinjauan yang berbeda. Judulnya adalah persepuluhan termasuk hukum Taurat atau bukan. Saya khususnya bersama dengan channel saya, atau saya berbicara di tempat lain, saya selalu ingin memberikan satu nasihat, khususnya kepada khotbah-khotbah yang menyimpang daripada kebenaran firman Tuhan. Dengan kerendahan hati, bukan saya ingin menggurui, tetapi saya tidak rela jika umat Tuhan Yesus itu harus tersesat karena pemberitaan firman yang sengaja menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Ada yang memberikan komen di channel saya, kenapa selalu persepuluhan yang dibahas? Bapak Ibu, bukan maunya saya seperti itu, tetapi saya melihat kenyataan. Ternyata belakangan ini mulai banyak umat Tuhan yang mulai memikirkan kembali untuk tidak melakukan persembahan persepuluhan, sebab oleh Tuhan Yesus memang sudah dinasihatkan di dalam Lukas 16 ayat 16a. Tampilkan dulu Pak Fran. Sehingga mereka mulai memikirkan untuk tidak melakukannya lagi. Sebab Yesus Tuhan berkata demikian, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Maksudnya Yohanes Pembaptis. Berarti hukum Taurat dan kitab para nabi sudah tidak perlu dilakukan lagi. Nah saudara, sebagai respon atas jemaat yang seperti itu, maka sebagian daripada pembicara yang punya kepentingan dengan persepuluhan mulai menyampaikan khotbah-khotbah walaupun tidak sesuai dengan Alkitab, ingin membangkitkan semangat jemaatnya untuk kembali mempersembahkan persepuluhan. Sebelum kita masuk ke dalam topik ini tadi, persepuluhan termasuk hukum Taurat atau bukan, kita akan menyaksikan penayangan daripada cuplikan dari khotbah yang akan ditayangkan oleh Pak Fran. No, saya mau kasih tahu sama saudara dan saya tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Saudara hidup di bawah kasih karunia. Dan saya mau saudara mengerti, persepuluhan bukan merupakan bagian dari hukum Taurat. Dan sebelum hukum Taurat ada, persepuluhan sudah ada. Masih ingat ketika Abraham hidup sebelum zaman hukum Taurat. Abraham memberikan persepuluhan kepada siapa? Kepada Melkisedek. Jadi saya percaya buat orang-orang yang hidupnya di bawah kasih karunia, ada satu rahasia, ada kebenaran di balik persepuluhan. Sudah siap diberkati Tuhan? Bapak Ibu, itulah khotbah cuplikan dari Pastor Ivan Tanujaya.
beliau pada pembukaannya benar loh. Dikatakan bahwa kita itu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kita hidup di dalam kasih karunia. Namun ujung-ujungnya beliau ini ingin membawa para pendengarnya bahwa inti yang ingin dia sampaikan adalah persepuluhan itu bukan termasuk hukum Taurat. Artinya beliau ini tahu bahwa hukum Taurat sudah tidak dilakukan lagi. Namun persepuluhan tetap harus dilakukan karena apa? Persepuluhan itu bukan bagian daripada hukum Taurat. Bapak Ibu, firman Tuhan tidak boleh ditafsirkan dengan pikiran kita sendiri. Sehingga saya nanti akan membuktikan bahwa persepuluhan termasuk dalam hukum Taurat bukan dengan persepsi saya. Tetapi Anda nanti akan saya tuntun. Saya tunjukkan ayat-ayatnya sehingga Anda nanti berkesimpulan sendiri bahwa persepuluhan itu ternyata masuk pada hukum Taurat. Padahal setiap orang yang kuliah Alkitab itu diajar mula-mula oleh dosennya, diberitahu yang termasuk hukum Taurat, yang termasuk kitab Taurat Musa adalah 5 kitab pertama dari Alkitab kita, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu hukum Taurat. Apapun yang tertulis di situ disebut hukum Taurat. Jemaat awam menyederhanakan. Mereka bilang, pokoknya perjanjian lama, kata jemaat awam, itu hukum Taurat. Karena apa? Di situ isinya hukum Taurat dan kitab para nabi, dan orang-orang yang di situ menjalankan hidupnya berdasarkan atau di bawah tuntunan hukum Taurat. Bapak Ibu, sekarang tiba saatnya kita akan membuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh Pastor Ivan Tanujaya tadi salah. Mohon maaf bicara, bukan mau menggurui, tetapi saya tidak rela jika umat Tuhan itu tersesat dengan khotbah-khotbah yang meyakinkan seperti tadi. Namun, apa yang disampaikan tidak sesuai dengan isi hati Tuhan Yesus sebagai sang pemilik hukum, sang pemilik firman. Bapak Ibu, kita lihat lebih dulu Ulangan pasal 1 ayat 5 sampai dengan 8. Ulangan pasal 1 ayat 5 sampai dengan 8. Senang di sini hadir Ibu Marcella dari Katolik Redemptor Mundi Surabaya, juga sahabat saya Bapak Rudi Timothy, pejabat daripada Full Gospel Surabaya, beliau juga dari Katolik. Jadi channel saya ini berbagai-bagai denominasi. Ada Bu Eli dari GKI, Bu Tati GKI, Pak Januel GKJW, kemudian Pak Joko ini justru malah pernah mempelajari ilmu hitam seperti Daud Tony. Besok saya undang hadir karena saya mau membicarakan kesaksian Daud Tony membunuh Sai Baba dari India. Bapak Ibu, mari kita perhatikan Ulangan pasal 1 ayat 5 sampai 8. Di seberang sungai Yordan, di tanah Moab, mulailah Musa menguraikan hukum Taurat ini, katanya. Tuhan Allah kita telah berfirman kepada kita di Horeb, demikian, telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini. Majulah, berangkatlah, pergilah ke pegunungan orang Amori dan kepada semua tetangga mereka di Araba Yordan, di pegunungan, di daerah bukit, di tanah Negeb, dan di tepi pantai laut, yakni negeri orang Kanaan dan ke gunung Libanon, sampai Efrat, sungai besar itu.
Perhatikan ayat 8. Jadi Anda garis bawahi mulai ayat 5 tadi dan ayat 8. Ketahuilah aku, hanya huruf besar, telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Masukilah, dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni nama Abraham disebut. Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunannya. Bapak Ibu, lihat di dalam Musa menguraikan, membaca hukum Taurat tadi, ternyata nama Abraham, Ishak dan Yakub itu disebut. Sebab Tuhan berjanji untuk memberikan negeri Kanaan tadi kepada Abraham dan keturunannya. Nah, dari apa yang dikatakan itu, kita akhirnya berkesimpulan. Abraham, Ishak dan Yakub, seluruh kehidupan mereka itu ada di dalam hukum Taurat. Apapun yang mereka perbuat, termasuk hukum Taurat. Nah, saudara, tetapi boleh para pengikut hamba Tuhan tadi, pendeta tadi tetap ngotot. Tidak bisa. Sebab Abraham memberikan persepuluhan kepada Melkisedek sebelum Taurat ada. Oke, silahkan. Tadi saya berkata bahwa firman Tuhan tidak boleh ditafsirkan menurut pikiran kita. Firman Tuhan harus dijawab lewat firman Tuhan juga. Nah, saudara, negeri yang dijanjikan itu apa? Adalah Kanaan. Kita topiknya ini kan otot-ototan, ya, berdiskusi mengenai persepuluhan kan. Nah, saudara, perlu setiap umat Kristen itu tahu kapan persepuluhan, kapan persembahan buah sulung itu pertama kali harus diberikan. Saudara, ternyata negeri Kanaan ini berbicara banyak tentang persepuluhan. Selama mereka belum masuk negeri Kanaan, mereka tidak perlu memberikan persembahan persepuluhan maupun persembahan buah sulung. Kita tayangkan lebih dulu. Ulangan 26. Ulangan 26. Ayat yang pertama. Kita baca 26 ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, yaitu Kanaan, dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana. Kalau sudah masuk sana, ayat 2, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul. Jadi jumlahnya tidak banyak, saudara, sedikit saja, yang terbaik. Kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Saudara, berarti persembahan buah sulung itu tidak bisa lepas dari persembahan persepuluhan. Kalau Anda bisa memberikan buah sulung, persepuluhannya harus Anda persembahkan pada zaman itu. Pada zaman itu, sebelum Tuhan Yesus datang, ya, pada zaman itu. Nah, saudara, kapan mulai dipersembahkan? Yaitu setelah orang Israel nyebrang sungai Yordan, masuk ke negeri Kanaan, dan menduduki negeri Kanaan. Dan negeri Kanaan menjadi milik pusaka mereka. Maka mereka bercocok tanam. Dan negeri Kanaan memberikan buah, memberikan hasil. Pada saat itulah harus engkau memberikan persembahan buah sulung dan persembahan persepuluhan. Berarti terkait
dengan janji tadi dalam Ulangan pasal yang pertama tadi, ya, ayatnya yang ke-8. Sehingga saya menyimpulkan bahwa seluruh kehidupan, ya, seluruh kehidupan, Ulangan 1 ayat 8, seluruh kehidupan Abraham, Ishak dan Yakub itu masuk ke dalam hukum Taurat. Nah, saudara, boleh juga mereka masih tetap tidak percaya dengan itu. Saya akan ambilkan ayat lain, ya, ayat lain. Saya ambilkan tokoh Alkitab yang lebih tua daripada Abraham. Lebih dahulu ada daripada Abraham, yaitu orang yang pertama ada, yaitu Adam. Adam itu masuk kepada hukum Taurat loh. Kalau Adam saja masuk kepada hukum Taurat, harusnya orang yang lahir di belakang Adam itu masuk hukum Taurat. Nah, saudara, Roma pasal 5 ayat 13. Lewat Adam, Anda diajar mengenal apa? Roma 5 ayat 13. Sebab sebelum hukum Taurat ada, garis bawahi, telah ada dosa di dunia, yaitu yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Sehingga Anda dan saya mulai diajar oleh para pembicara, para pendeta, bahwa kita ini nanggung dosa awal, dosa asli, dosa keturunan akibat dosanya Adam. Tetapi lanjutnya, dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat, di garis bawahi, saudara. Ya, Adam berbuat dosa sebelum ada hukum Taurat. Tetapi dosanya Adam tidak akan diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Nah, pertanyaannya, dosanya Adam ternyata apa? Diperhitungkan tidak? Jelas diperhitungkan karena kita ngakui Adam itu bapak leluhurnya manusia. Akibat bapak leluhurnya manusia melakukan dosa, kita nanggung dosa. Di mana ayatnya? Dari Roma pasal 5 tadi, kita baca ayat 19 sampai 21. Selanjutnya, ini yang diajarkan oleh pembicara kepada saudara dan saya. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. 20. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. 21. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal. Oleh siapa? Oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu, lihat. Adam berbuat dosa, supaya dosa itu diperhitungkan, itu karena ada hukum Taurat. Nah, demikian pula perbuatan daripada Abraham mempersembahkan persepuluhan kepada Melkisedek itu diperhitungkan, ditulis di Alkitab dan dibicarakan karena adanya hukum Taurat, yaitu ketika Tuhan berjanji kepada suku Lewi untuk memelihara suku Lewi yang bekerja di bait Allah, maka persepuluhan itulah diberikan menjadi milik pusaka bagi suku Lewi. Nah, saudara, kita lihat lebih dulu, ya, kita lihat lebih dulu. Janjinya itu tadi ada di mana? Janjinya Tuhan tadi, ya, janjinya Tuhan itu ada pada Ulangan
Bilangan pasal 18 ayatnya yang ke-19, 20 dan 21. Menjadi perjanjian garam. Segala persembahan khusus yakni persembahan kudus yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan, aku berikan kepadamu dan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan bersama-sama dengan engkau. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Itulah suatu perjanjian garam untuk selama-lamanya di hadapan Tuhan bagimu serta bagi keturunanmu. Tuhan berfirman kepada Harun, di negeri mereka engkau tidak akan mendapat milik pusaka dan tidak akan beroleh bagian di tengah-tengah mereka. Akulah bagianmu dan milik pusakamu di tengah-tengah orang Israel. 21. Mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Bapak Ibu, inilah janji yang diberikan oleh Tuhan kepada suku Lewi tentang persepuluhan. Nah, apa yang dilakukan oleh Abraham? Melakukan persembahan persepuluhan kepada Melkisedek, itu ditulis juga di dalam perjanjian baru, Ibrani pasal 7 ayat 9 dan 10. Saudara lihat, kenapa itu harus ditulis? Ya, itu harus ditulis karena adanya hukum Taurat tadi, di mana Abraham masuk di dalam hukum Taurat kehidupannya bersama Ishak dan Yakub tadi, maka ketika Abraham melakukan persembahan persepuluhan, dia pun diperhitungkan. Demikian bunyi firman-Nya. Maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaraan Abraham, dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan. Ayat 10 perhatikan. Sebab ia siapa? Adalah suku Lewi. Masih berada dalam tubuh bapak leluhurnya. Bapak leluhurnya siapa? Adalah Abraham. Ketika Melkisedek menyongsong bapak leluhurnya itu. Artinya, suku Lewi karena mengakui dan nyata-nyata adalah keturunan daripada Abraham. Sama seperti kita mengakui karena Adam adalah bapak leluhur kita, sehingga perbuatan Adam itu mewakili kita. Kita ikut nanggung dosa. Nah, demikian juga suku Lewi, karena adalah keturunan daripada Abraham, dan yang mengadakan perjanjian antara Tuhan dan suku Lewi ada di dalam hukum Taurat tadi, maka bisa dikatakan Abraham itu mewakili suku Lewi, dia mempersembahkan kepada Melkisedek persepuluhan. Clear, masuk dalam hukum Taurat. Tetapi kita harus menyaksikan, Bapak Ibu, ya, menyaksikan khotbah hamba Tuhan tadi. Lihat, persembahan yang diberikan oleh Abraham, ya, oleh Abraham kepada Melkisedek, ya, itu bukan persembahan persepuluhan dari bisnis usaha Abraham sebagai petani atau peternak, bukan. Saudara, kita lihat, ya, kita lihat Ibrani tadi pasal 7, ya. Saya bacakan mulai ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi, ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersisilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Camkanlah betapa besarnya
orang itu yang kepadanya Abraham bapa leluhur kita memberikan 1/10 dari segala rampasan. Garis bawahi saudara, segala rampasan yang paling baik. Sebab apa? Abraham bersama teman-temannya telah menang perang, membebaskan Lot. Dan ketika menang perang, zaman dahulu, hukumnya hukum rimba. Maka semua harta benda yang dikalahkan menjadi harta benda rampasan. Termasuk orang-orangnya bisa menjadi budak. Nah, inilah yang dipersembahkan. Bukan dari hasil tanah. Dan pada waktu itu, tidak ada perintah untuk mempersembahkan persepuluhan. Perintah persembahan persepuluhan baru ada lewat perjanjian garam tadi antara Tuhan dengan suku Lewi. Tetapi karena Abraham adalah bapa leluhur dari suku Lewi, maka bisa dikatakan lewat Abraham mewakili suku Lewi, dipersembahkan juga persepuluhan kepada Melkisedek. Dan Abraham pada waktu mempersembahkan itu lebih banyak dipengaruhi oleh adat istiadat zaman Abraham hidup, yaitu untuk menghormati siapapun yang lebih tinggi, datanglah yang lebih rendah membawa persembahan. Nah, saudara, itu yang terjadi. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kemudian di dalam video tadi, kalau secara lengkap dari Pastor Ivan Tanujaya saya dengarkan, beliau juga memberikan khotbah yang membahayakan sekali. Kenapa? Karena ditafsirkan Alkitab itu menurut pikirannya sendiri. Sedangkan saya hari ini menyampaikan pembelajaran ini tadi, saya menunjukkan bahwa Alkitab harus dijawab lewat Alkitab, lewat firman Tuhan itu sendiri. Ada dasar ayatnya. Nah, saudara, beliau berkata begini. Saudara lihat, Kejadian 26, ayat 12 dan 13 tentang Ishak. Saudara, kita lihat, kita baca Kejadian pasal 26, ayatnya yang ke-12 dan 13 tentang Ishak di negeri Filistin, ya, di negeri Filistin. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu, Ishak maksudnya, menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Nah, saudara, beliau mengkhotbahkan bahwa Ishak ini dicemburui, diiri hati oleh orang Filistin. Kenapa? Karena dia diberkati dengan begitu berkelimpahan. Kesimpulan pembicara bilang, kenapa Ishak kok bisa diberkati seperti itu? Ada rahasianya. Karena Ishak membayar persepuluhan. Dari mana Ishak membayar persepuluhan? Karena Ishak melihat Abraham bayar persepuluhan. Nah, saudara, padahal di dalam Alkitab kita melihat Abraham memberikan persepuluhan bukan dari hasil usaha sebagai petani maupun peternak, tetapi menang perang. Rampasan perang itulah yang dipersembahkan 1/10. Nah, saudara, lebih lanjut lagi, dia katakan, Yakub itu bernasar juga. Dia akan memberikan semua persepuluhan. Apapun yang diberikan oleh Tuhan akan dipersembahkan 1/10. Nah, Yakub kenapa diberkati oleh Tuhan? Karena Yakub membayar persepuluhan. Nah, ini disimpulkan menurut pikiran sendiri. Padahal kita tidak pernah menyaksikan Ishak bayar persepuluhan. Tidak ada catatan itu. Yakub yang bernasar sekalipun tidak ada catatan itu. Saya mau tunjukkan, Yakub walaupun dia bernasar, dia belum pernah dicatat di dalam kitab Kejadian atau hukum Taurat ini bahwa Yakub membayar persepuluhan. Saudara, Kejadian 35 ayat pertama itu. Kejadian 35 ayat yang pertama. Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah
yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Loncat ayat 7 sampai 15. Didirikannyalah mezbah di situ dan dinamainyalah tempat itu El Betel. Karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Ketika Deborah, inang pengasuh Ribka mati, dikuburkanlah ia di sebelah hilir Betel di bawah pohon besar, yang dinamai orang pohon besar penangisan. Setelah Yakub datang dari Padan Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Senang jika semua mic dimatikan yang baru masuk. Allah kepadanya, namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu. Maka Allah menamai dia Israel. 11 sampai 15. Lagi firman Allah kepadanya, akulah Allah yang maha kuasa, beranak cuculah dan bertambah banyak. Satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. 12. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak, akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu. 13 sampai 15. Lalu naiklah Allah meninggalkan Yakub dari tempat ia berfirman kepadanya. Perhatikan saudara. Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni tugu batu. Ia mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atasnya. 15. Yakub menamai tempat di mana Allah telah berfirman kepadanya Betel. Saudara, inilah kisahnya. Saya mohon Pak Fran, mute semua mic-nya Pak Fran. Inilah kisahnya Yakub. Ternyata Yakub setelah diminta oleh Tuhan pulang kembali ke negeri orang tuanya, Yakub bilang sama Tuhan, Tuhan aku takut sebab ada Esau kakakku. Dan Tuhan memberikan jaminan, aku akan menyertai engkau. Dan datanglah juga engkau ke Betel. Seperti pada saat Tuhan pertama kali menampakkan diri kepada Yakub, juga terjadi di Betel. Dan apa yang dilakukan oleh Yakub di Betel, ternyata dia tidak mempersembahkan persepuluhan. Dia cuman mendirikan tugu, kemudian dia memberikan korban curahan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sehingga dengan demikian kita dapat menyimpulkan sekarang bahwa persepuluhan termasuk kepada hukum Taurat. Karena justru adanya hukum Taurat tentang persepuluhan, maka persepuluhan yang dilakukan oleh Abraham kepada Melkisedek itu diperhitungkan. Sebab Abraham telah mewakili sebagai bapak leluhur dari suku Lewi. Kemudian yang kedua, di dalam hukum Taurat itu memuat janji Tuhan tentang negeri Kanaan yang oleh Tuhan telah bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Seperti yang tadi ditulis dan kita baca pada Ulangan pasal yang pertama ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Ketiga, kita simpulkan kenapa Abraham, Ishak dan Yakub bisa begitu diberkati oleh Tuhan. Bukan karena mereka membayar persepuluhan, tetapi oleh karena Tuhan mempunyai janji khusus kepada Abraham yang tertulis di dalam Kejadian pasal 15 ayat 13 sampai dengan 16. Saudara, lihat itu.
firman Tuhan kepada Abram, masih namanya Abram. Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. 16. Tetapi keturunanmu yang keempat, garis bawahi saudara, akan kembali ke sini. Sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Saudara, kenapa saya mengambil ayat Alkitab ini? Yaitu karena Tuhan punya janji khusus kepada Abraham, sehingga Abraham, Ishak, dan Yakub sangat diberkati, sangat dibela oleh Tuhan. Sebab kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, ya, telah dikatakan lewat Abraham, nanti keturunanmu keempat akan kembali ke Kanaan ini. Keturunan keempat ngitungnya gimana? Abraham, keturunanmu keempat. Keturunan pertama adalah Ishak. Keturunan kedua adalah Yakub. Keturunan ketiga adalah anak-anaknya Yakub yang 12, termasuk Yehuda, Yusuf, Lewi, Simeon, Benyamin, dan lain-lain. Ya. Keturunan keempat berarti cucunya Yakub. Ada Musa, ada Harun, ada Miriam. Itu yang akan kembali ke negeri Kanaan. Sehingga secara otomatis karena Tuhan itu memilih Abraham, Ishak, dan Yakub dan tokoh-tokoh Alkitab ini menjadi orang yang terpanggil untuk rencana Tuhan, maka Tuhan pasti akan berkati dan belai mereka mati-matian. Berlaku ayat Roma 8 ayat 28. Tampilkan Pak Fran. Saudara, orang yang seperti ini bukan kita, saudara. Kita itu jauh dari ini. Tetapi banyak pendeta mengkhotbahkan sepertinya Anda dan saya yang setia. Tidak cukup kesetiaan kita masuk dalam kategori ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu, nah kata yaitu ini membuat kita tidak termasuk, sulit sekali. Kenapa? Karena kesetiaan yang kita bayar tidak cukup. Dan kita belum tentu terpilih untuk rencana Tuhan tertentu. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kenapa? Karena itu ada kata terpanggil, saudara. Setiap orang kalau ditanya, kenapa Anda sekolah Alkitab, kenapa mau jadi pendeta, selalu bilang, saya terpanggil. Nah, tetapi, ya, begitu persepuluhan dikatakan oleh Tuhan, termasuk hukum Taurat dan tidak perlu dilakukan lagi, mereka mulai protes, ya. Mereka mulai merekayasa dengan khotbah pengajaran yang menyimpang daripada firman Tuhan dan berteriak, kalau tidak ada persepuluhan, pendeta makan dari mana? Nah, orang yang terpanggil tidak boleh seperti itu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian yang bisa saya paparkan. Kita akan memasuki sesi tanya jawab. Tuhan Yesus memberkati Anda bersama keluarga, sebagaimana Dia memberkati saya bersama keluarga. Amin. Silakan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita masih punya waktu cukup panjang, 1 jam. Siapa yang mau bertanya lebih dulu, silakan bersuara. Saya pakai handphone ini. Silakan Bu Christine. Iya, Shalom, pengajaran yang Shalom. luar biasa. Ya, Terima kasih. melekkan kita semua, termasuk saya. Tadi Bapak baca dari Kejadian 26, bagaimana Ishak diberkati Tuhan 100 kali lipat. Nah, saya mau bertanya Pak, di Matius 13 ayat 8, ini Matius 13.
Oh, 100 tentang benih penabur. Benih ya, yang ditabur. Ya. ya, 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Terus saya lihat berbanding terbalik di Markus 4 ayat 8. Dia mulai dengan 30, 60, 100. Ini pengertiannya gimana ya Pak? Kok di Iya. Matius itu naik dulu baru turun. Di Markus turun dulu apa ya, dari angka kecil baru naik. Iya. Ini gimana Pak? Oke. Bu Christine, ada satu kejadian. Datanglah wartawan dari banyak koran berbeda-beda. Mereka menulis, tidak mencontoh satu dengan lainnya. Mereka memakai bahasa kalimatnya sendiri. Tapi kejadiannya satu ada. Dan tetapi memberikan esensi tentang maksud yang sama. Nah, disinilah terkadang orang menyerang. Kenapa Alkitabnya orang Kristen kok tidak sama? Anda salah menyerang kami dengan demikian. Justru Injil ini ditulis Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dengan kalimat yang berbeda-beda itu justru memberikan peneguhan bahwa peristiwa itu ada. Nah, paham Bu Christine? Sampai di sini itu tidak menjadi persoalan, tetapi yang jelas itu ada. Apa yang dimaksud dengan bertumbuh 30, 60, 100 kali? Itu bukan bicara tentang berkat, bukan yang jasmani, tetapi itu tentang firman Tuhan yang ditabur, dibaca baik-baik. Ya, perumpamaan seorang penabur. Ya, siapa yang menabur adalah Tuhan Yesus. Benih yang ditabur apa? Adalah firman Tuhan. Nah, firman Tuhan yang diajarkan secara benar, yang jatuh pada hati, yang memang mau belajar, memang mau mengerti, itu akan bertumbuh dalam bentuk pengertian yang bisa Anda lakukan dalam hidupmu sehari-hari, sehingga Anda menjadi orang yang berbeda dengan Anda yang kemarin. Demikian Bu Christine. Wow, terima kasih Pak. Sudah paham? Silakan. Yang itu, dan kenapa saya bertanya, itu selalu orang menghubungkan 100 kali 60, 30 itu dengan, maaf Pak, bentuk materi. Nah, Ya. hari ini kita dapat pencerahan sekali lagi bahwa itu adalah bentuk dari taburan firman Tuhan. Ya, yang oleh karena itu Bu Christine nanti dibaca, ya, dibaca dengan seksama, ya, dengan seksama. Yang ditabur itu adalah benih firman. Biasanya terkadang, yaitu makanya saya berkata, kalau dasarnya orang tersebut itu mata duitan, ya, ayat ini dipakai juga pada waktu kantong kolektor mau diedarkan. Betul Pak. Mereka Betul. berkata, Bapak Ibu, kita tahu kita punya Tuhan adalah Allah yang tidak pernah berhutang. Dia akan mengembalikan apa yang kau persembahkan 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Bahkan ada pendeta yang bilang 1000 kali lipat. Nah, ya, di mana ayatnya itu? Kata ibu pendeta ini. Dia bilang, bukankah orang 5.000 tadi diberi makan dengan 5 roti dan 2 ekor ikan? Artinya ada pelipat kali gandaan. Nah, ini tadi. Kenapa? Karena pikirannya di uang. Yesus yang adalah Tuhan tidak pernah mengajar Anda mendapatkan berkat jasmani yang bisa binasa. Tetapi dia selalu berkata, bekerjalah untuk bisa mendapatkan makanan yang bisa bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Bahkan kepada orang-orang yang barusan makan dari 5 roti 2 ikan tadi, dia berkata, engkau datang kepadaku bukan karena tanda-tanda ajaib, tetapi engkau datang kepadaku karena roti itu telah menjadikan perutmu kenyang. Haleluya. Anda mau ikut yang mana? Sudah, Bu Christine? Yes, mantap Pak. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Yang lain silakan langsung bersuara. Karena saya pakai handphone, tidak bisa tahu kalau Anda angkat tangan. Silakan.
ada Bu Syuing, Pak Effendi, Pak Ferry dari Pare, Pak Damai Dalio, Ibu Cinli, Pak Weli, Sani, Bu Rida. Silakan siapa yang mau bertanya? Bu Joy, silakan. Bu Harsono, silakan. Nenek mau bertanya, Nek? Saya mau bertanya, Pak. Silakan, Nek. Tadi Bapak sudah khotbahkan tentang bahwa mereka yang pendeta-pendeta yang mengkhotbahkan tentang perpuluhan ini menjadi menyesatkan. Tadi Bapak bilang bahwa banyak orang menjadi sesat karena penjelasan mereka. Yang saya mau tanyakan, apakah yang Bapak katakan itu menjadi penyesat itu masuk di dalam, mohon maaf Pak, ini bukan menghakimi, nabi palsu yang juga sebagai dia membaca atau mengajarkan firman Tuhan, namun dia menyesatkan orang. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Pertanyaan Nenek adalah, apakah hamba-hamba Tuhan yang menyesatkan itu termasuk dengan nabi-nabi palsu? Bapak Ibu, kita tidak boleh terlalu gegabah memberikan penilaian. Saya hanya ingin menyampaikan, mungkin Pastor Ivan Tanujaya menyampaikan itu bisa ada dua kemungkinan. Yang pertama, beliau mengerti tapi dengan sengaja memberitakan hal tersebut. Berarti sengaja menyesatkan. Ini jahat di mata Tuhan. Ini berdosa. Kalau ini yang dilakukan, beliau bisa masuk dalam kategori guru-guru palsu. Zaman dulu ada nabi, sekarang ada guru. Nabi sudah tidak ada guru, guru-guru palsu. Tetapi jika Pastor Ivan Tanujaya menyampaikan firman Tuhan tadi, karena beliau tidak mengerti, dari ketidaktahuan beliau, pastilah Yesus yang adalah Tuhan, Maha Pengasih, mengampuni dia. Namun ada satu konsekuensi, karena Pastor Ivan tadi punya pengikut yang demikian banyak. Nasihat saya, mohon maaf bicara dengan kerendahan hati, belajarlah Alkitab lebih dalam lagi, agar supaya di dalam penyampaiannya tidak sampai salah dan menyesatkan umatnya. Nah, saya tunjukkan lebih dulu 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Tolong mic-nya semuanya dimatikan supaya suaranya jernih. Yang baru masuk, terima kasih. Nah, saudara lihat, di situ dikatakan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Saudara, penyangkalan mereka ini tadi juga tersamar. Bukan langsung berkata, aku tidak percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, tidak begitu. Tetapi penyangkalannya adalah satu, dengan memutarbalikkan firman. Tidak seperti maksud isi hati Kristus sebagai sang pemilik hukum. Itu juga salah satu bentuk penyangkalan. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Ayat 2. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Kenapa? Karena diajarkan terus yang jasmani. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Ayat ketiga. Dan karena serakahnya. Nah ini. Ibu Christine tadi.
Guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan membangkitkan semangat. Tuhan akan mengembalikan 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali. Dengan cerita-cerita, isapan jempol mereka. Bukan ayatnya disampaikan. Tuhan tidak pernah berjanji, dia ngarang janji sendiri. Tetapi untuk perbuatan mereka itu, hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Kita loncat ayat 22, Pak Fran. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Saudara, kenapa ayat firman Tuhan ini juga saya sampaikan? Sebab dengan Anda ingin menghidupkan, walaupun sebagian daripada hukum Taurat, itu sama saja dengan Anda tidak menghargai Yesus Kristus Tuhan yang dari surga berkenan datang ke dunia menjelma sebagai manusia untuk menyelamatkan umatnya, karena Tuhan tahu lewat hukum Taurat kamu tidak mampu bisa selamat. Oleh karena itu kemudian dia menggenapi hukum Taurat dengan naik ke atas kayu salib, menjadi kutuk atas hukum Taurat, menebus dosa saudara dan saya di atas kayu salib. Sehingga dengan demikian Rasul Paulus berkata pada Efesus pasal 2 ayat 15a. Tayangkan Pak Fran, karena Tuhan Yesus sudah menggenapi menjadi kutuk atas hukum Taurat yang tidak mampu kita lakukan, maka Rasul Paulus berkata dalam pengajarannya seperti ini. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia huruf besar, Tuhan Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Demikian, Nek, yang bisa saya sampaikan. Ada yang lain? Terima kasih. Siapa lagi yang ingin bertanya? Silakan. Waktunya masih panjang. Tuhan Yesus sudah datang dengan hukum kasih karunia. Dia sudah berkenan menggantikan kita di atas kayu salib. Dia menggenapi hukum Taurat menjadi kutuk atas hukum Taurat, sehingga disebutkan bahwa Yesus adalah anak Allah yang takluk dengan hukum Taurat. Nah, sekarang kasih karunia ini yang menyelamatkan kita dengan iman. Kenapa Anda harus balik lagi? Balik lagi. Ini kan sama dengan babi yang barusan mandi tadi, kembali ke kubangan lagi. Kenapa? Sedangkan hukum Taurat yang Anda lakukan cuma sebagian, cuma persepuluhan. Kenapa Anda tidak sunat? Kenapa Anda makan babi, makan kodok, makan belut? Kenapa? Nah, ini kan terjadi kemunafikan, begitu. Silakan, siapa lagi yang mau bertanya? Pak Weli? Pak Januel? Shalom, Pak Pendeta. Shalom, shalom. Silakan, Ibu. Silakan. Silakan Ya. yang shalom tadi. Pak Pendeta. Ya. Maaf mau nanya. Ya. Apakah hukumnya kalau kita tidak memberikan perpuluhan, Pak? Apakah ya kita boleh nggak kita tidak memberikan perpuluhan? Oke, boleh tidak kita tidak memberikan persepuluhan. Tadi firman Tuhan yang barusan kita baca diajarkan oleh Rasul Paulus, betul ya? Kira-kira terhadap Rasul Paulus dan terhadap pembicara saat ini, Anda lebih percaya siapa dong? Yesus yang adalah Tuhan sendiri, kata-katanya saja, ya, seringkali tidak dipercayai loh. Pak Fran tampilkan Lukas 16:16. Ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus.
hukum Taurat dan kitab para nabi. Tadi saya hari ini topiknya kan saya membuktikan bahwa persepuluhan masuk hukum Taurat, kan begitu kan? Karena apa? Ada ayat ini. Para pendeta itu kebingungan karena yang berkata-kata ini berfirman adalah Tuhan Yesus sendiri. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes Pembaptis. Sedangkan Maleakhi 3 ayat 10 ada di dalam kitab Nabi Maleakhi. Sedangkan persepuluhan sendiri tadi sudah kita buktikan termasuk hukum Taurat. Berarti sudah tidak usah dilakukan. Nah, banyak jemaat takut. Kalau kamu tidak bayar persepuluhan, kamu mencuri uang milik Tuhan. Kan itu khotbahnya. Kalau kamu tidak bayar persepuluhan, maka Tuhan akan kirimkan belalang pelahap. Loh, masa Tuhan sejahat itu? Masa Tuhan sekejam itu? Sampai panenmu dihabiskan? Kan begitu. Nah, Yesus yang adalah Tuhan ngajar Bu Margarita dengan model sesuai dengan hukum kasih karunia-Nya Dia. Bagaimana caranya kita berterima kasih kepada Tuhan? Yaitu Matius pasal 25 ayat 31 itu Anda lihat lebih dulu judulnya itu apa. Ya, sebelum dibaca. Judulnya adalah penghakiman terakhir. Saya bacakan sampai ayat 40 ya. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tata kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Perhatikan domba itu yang seperti apa, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, yaitu domba, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan, yaitu domba-domba diselamatkan dalam hidup yang kekal. Siapa domba-domba itu? Mulai 35 sampai 40. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar, yaitu domba-domba yang tadi, itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila mana kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Perhatikan ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku punya besar. Yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku hanya besar. Artinya, kalau Anda punya kepekaan hati terhadap sesama yang paling hina, sesama kita yang tidak pernah diperhitungkan oleh siapapun, dalam setiap kehidupan mereka di tengah-tengah penderitaan, yaitu ketika mereka tidak bisa makan, kamu kasih makan. Mereka telanjang, kamu kasih pakaian. Mereka haus, kamu kasih minum. Engkau diberkati oleh Tuhan dengan keselamatan di dalam hidup yang kekal. Model persembahan inilah yang dikehendaki oleh Kristus untuk Anda dan saya lakukan, karena ini menjanjikan berkat hidup kekal, bukan yang jasmani. Demikian Bu Margarita, sudah bisa dipahami atau ada yang kurang? Ya, saya harus pelan-pelan dulu Pak memahaminya. Ya, silakan. Jadi intinya tadi saya putus-putus ya Pak ya. Intinya perpuluhan itu apakah harus dibawa ke gereja Pak? Tadi Bapak katakan
ketika kita memperhatikan saudara-saudara kita yang kekurangan gitu Pak ya. Iya, iya. Itu di situ itu yang Tuhan kehendaki. Iya. Apakah Tegasnya itu Bu, lebih tegasnya utama? Ibu. Tegasnya Bu, perpuluhan sudah tidak perlu Anda lakukan lagi. Ya, tidak usah Anda lakukan lagi. Terus saya bawa kemana persembahan saya? Sebagai ungkapan terima kasih saya kepada Tuhan. Anda lihat tetangga kiri kanan muka belakang, orang di sekeliling kita waktu kita jalan-jalan, yang miskin, yang lapar, yang menderita, itu target untuk Anda memberikannya. Dan oleh Yesus itu Tuhan diakui, itu kamu sudah lakukan kepada aku, huruf besar. Ya. Paham Ibu? Ya, baik Pak. Tapi begini Bapak Pendeta ya, untuk seperti para hamba Tuhan ya yang melayani Tuhan ya, sepengetahuan saya bapak-bapak atau ibu-ibu pendeta, pelayan-pelayan hamba Tuhan itu yang tugasnya melayani di gereja. Kemudian ada gereja-gereja yang terorganisir untuk mengelola perpuluhan itu untuk mohon maaf untuk gaji untuk pelayan hamba Tuhan pendeta-pendeta itu bagaimana Pak? Kalau seandainya seperti ini Pak ya, seperti kita tidak lagi membawa perpuluhan ke gereja misalkan, itu bagaimana dengan hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja Pak? Yang Ibu, ya Ibu, kalau Ibu punya kepekaan hati tadi, hamba Tuhan termasuk sesamaku yang paling hina tidak? Oh iya. Nah ya sudah kan. Anda ngelihat, waduh keluarga pendeta saya tidak bisa makan. Loh, itu sesama yang lapar. Kamu kasih. Waduh anaknya mau kuliah, tidak punya biaya kuliah. Kamu kumpulin bersama teman-teman jemaat lainnya. Ayo dukung anaknya pendeta kita. Mereka tidak punya pakaian yang layak. Kasih. Sesama. Jadi yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu dalam perspektif luas. Dan mendatangkan berkat keselamatan dalam hidup kekal bagi pelakunya. Nah, tetapi manusia suka sering takut apa? Takut kalau tidak diberkati jasmani. Lah salah. Sama seperti etnis saya, orang Cina, ya. Orang Cina ini ada satu kepercayaan. Kalau nenek moyangnya, ya, opa-omanya meninggal, itu harus dicarikan tempat yang hong shui-nya bagus, yaitu yang sandar kepada gunung, belakangnya gunung, depannya laut. Supaya apa? Anak cucunya nanti bisa jaya dalam bisnisnya. Begitu loh. Berarti yang takut itu siapa? Yang hidup. Begitu loh. Takut tidak diberkati. Padahal itu cuma mitos. Alkitab tidak pernah menjanjikan. Tetapi yang dijanjikan oleh Tuhan selalu, jika engkau baik-baik mendengar firman-Ku dan melakukan dengan setia, maka segala berkat akan turun kepadamu. Baca Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 14. Nah, oleh karena itu Bu Margarita, tidak usah takut Anda tidak melakukan persepuluhan. Anda harus peka dengan hati. Yaitu apa? Semua sesama yang ada di sekitar saya itu target. Yang lapar, yang haus, yang telanjang, yang sakit, ya, yang sebagai orang asing yang dipenjara, ini target. Coba Anda sekarang yang sudah bayar persepuluhan, apakah target ini sudah Anda jangkau? Saya jamin tidak semuanya. Tetapi orang yang peka itu mudah berbelas kasihan, ya, belas kasihan. Pak Fran, tayangkan Matius 9 ayat 13. Ya, beberapa minggu lagi saya akan hadirkan topik tentang persepuluhan lagi, judulnya apakah Tuhan Yesus mengajar membayar persepuluhan? Ayatnya dari Matius 23:23. Pasti tidak akan bertolak belakang dengan ini. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan, garis bawahi belas kasihan, dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi fokus Tuhan Yesus pada keselamatan, begitu loh.
Ya, Tuhan Yesus tidak mementingkan persembahan. Dia mementingkan engkau memiliki hati yang penuh belas kasihan. Sebab hati yang penuh belas kasihan adalah sifat hakiki Kristus. Setiap kali dia berjalan bersama rombongan, melihat orang menderita, selalu ada kalimat, maka timbullah belas kasihan Yesus. Nah, kalau Anda punya hati penuh belas kasihan, Anda akan memberikan persembahan itu seluruh hidupmu. Kenapa? Karena Anda melihat orang yang menderita, Anda tidak sampai hati. Ya, demikian. Siapa yang lain? Ada yang mau bertanya? Shalom Pak Roni. Shalom, silakan. Tadi saya ingin mencermati Ibu tadi juga menanyakan, Ya. belum Pak Pendeta jawab ya, yaitu beberapa gereja yang besar, tanda petik ya, Ya. punya staf-staf atau istilah full time gereja. Iya. Full time gereja itu mereka menggaji. Iya. Ditanyakan tadi belum terjawab. Iya. Iya. Kalau tidak 5 per bulan dia dapat uang untuk menggaji staf full timernya. Misalkan satu contoh gereja, dia mempunyai 100 cabang di Indonesia. Bali, Iya. Nah, full time itu kan juga bekerja di sana dan mereka betul. Kalau tidak ada perpuluhan, bagaimana pendeta itu menggaji? Ya, itu pertama. Iya. Oke. Kedua, Saya jawab yang pertama dulu, Pak Adi, Pak Kris, Pak Adi Rambing. Ya. Oke. Saya jawab dulu. Sepertinya orang itu tidak ada. Tolong Pak Adi Rambing, Anda punya mic dimatikan juga. Ya. Oke. Oke. Ya. Sepertinya hampir semua pendeta se-Indonesia yang menerima persepuluhan, itu begitu persepuluhan tidak dilakukan, sepertinya orang yang tidak punya jalan keluar, begitu loh. Harus lewat persepuluhan, baru terkumpul dana. Pertanyaan saya, Pak Adi Rambing, apakah model persembahan kasih atau model persembahan ucapan syukur yang diajarkan oleh Kristus sudah pernah dicoba sebagai jalan keluar? Kalau Yesus datang menggantikan hukum Taurat dengan kasih karunia supaya manusia selamat, dia juga bawa model persembahan kok. Sudah belum diajarkan sehingga kita nanti akan tahu cukup apa enggak. Itu satu. Kedua, gereja ini kan bukan Pentakosta saja. Pentakosta kan lahir terakhir. Ada Katolik tidak menerima persepuluhan. Ada Protestan tidak menerima persepuluhan. Mereka hamba-hamba Tuhan, pendetanya dicukupkan dengan gaji. Nah, sekarang ada pendeta yang lain ternyata bisa hidup kok tanpa persepuluhan. Kenapa Pentakosta yang ngakunya full iman, penuh mujizat, Anda takut dengan urusan perut? Malu dong, ya. Dengan Romo, dengan pendeta Protestan. Tetapi mereka kemudian berteriak lagi, loh Pak Roni, mereka kan digaji. Pertanyaan saya, kenapa Anda tidak mula-mula mendirikan gereja, mengikuti sistem yang sudah ada? Kenapa Anda harus menciptakan sistem yang baru? Kemudian mulai teriak, ini yang investasikan saya, berarti sertifikat harus milik saya. Kan begitu. Nggak bisa nama yayasan. Nah, ini kan terjadi. Padahal Alkitabnya bilang, Lewi tidak punya milik pusaka, tidak punya tanah. Tetapi banyak pendeta yang menerapkan persepuluhan, sertifikatnya banyak. Nah, ini kan repot, kan begitu. Silakan Pak Adi Rambing, yang nomor 2, Pak. Oh ya, jadi itu kebetulan anak saya full timer gereja di Bandung. Jadi soal perpuluhan yang sudah pernah sering saya dengarkan dari Pak Pendeta Roni, tapi dia juga yang tak saya tanyakan itu saya tidak bisa jawab. Tapi dengan jawabnya Bapak Roni, saya akan sampaikan pada dia. Itu yang oke. Ya, terima kasih Pak Roni. Terima kasih Pak Adi Rambing. Ya, yang penting Anda coba dulu, ya, model daripada yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Anda tidak lakukan. Kenapa? Nah, di sini perbedaannya Pak Adi Rambing. Tolong mic-nya ditutup lagi, jangan lupa. Ya.
Ya, di sini ada perbedaan yang menyolok. Ya, yang pertama, jika pendeta mau melaksanakan ya model yang diajarkan oleh Kristus, maka dampak positifnya jemaat itu dilatih punya kepekaan hati terhadap penderitaan sesama yang ada di sekitar. Ya, tetapi dampak negatif yang diterima oleh pendeta itu tadi, mereka tidak bisa kaya. Sebab persembahan yang masuk itu milik banyak orang. Semua orang yang miskin. Bukan milik pendeta saja. Paham ya? Nah, apakah pendeta berani tunjukkan engkau adalah orang yang jujur, yang tulus di dalam melayani Tuhan? Sebab, kenapa? Tak tunjukkan. Tayangkan Maliaki 3 ayat 10. Kenapa semua pakai ini? Nanti tak bandingkan dengan Ulangan 26 ayat 12. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Saudara, lihat di sini, tidak ada pribadi yang dituju untuk menerima persepuluhan. Seakan-akan imam saja yang berhak. Saudara, lihat sekarang. Persepuluhan diberikan kepada siapa? Ulangan 26 ayat 12 dan 13. Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikannya kepada, garis bawahi Pak Adi Rambing, orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan kepada janda, supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Ayat 13 menegaskan, dan haruslah engkau berkata di hadapan Tuhan Allahmu, telah kupindahkan persembahan kudus itu dari rumahku, juga telah kuberikan kepada orang Lewi dan kepada orang asing, anak yatim, dan kepada janda. Garis bawahi kalimat di belakangnya semuanya, tepat seperti perintah yang telah kau berikan. Kaunya besar, kau berikan kepadaku, tidak kulangkai atau kulupakan sesuatu dari perintahmu, munya besar, mu itu. Nah, kenapa kok hanya pakai Maliaki 3 ayat 10? Nah, kalau di dalam ayat Ulangan 26, 12 dan 13 ada janda, ada orang asing, ya, kemudian ada yatim, anak yatim. Nah, ini berarti apa? Menjadi milik 4 pribadi, kan begitu ya. Ini aja mereka tidak berani lakukan, begitu loh. Buktinya Ulangan 26, 12, 13 kan tidak pernah dibaca, tidak pernah diajarkan, tidak pernah dikhotbahkan, kan begitu. Nah, ini saya tembak. Kamu punya maksud hati apa, hai sahabatku? Bertobat, kembali ke jalan yang benar. Nah, itu harus balik, begitu loh. Nah, apalagi pakai modelnya Tuhan Yesus, itu adalah seluruh aspek kehidupan sesama kita yang menderita. Ketika aku lapar, kita haus, kamu telanjang, dan lain sebagainya. Demikian Pak Adi Rambing, saya lemparkan kepada yang lain. Silakan, ada yang lain. Yang kedua belum, Pak. Oh, yang mana yang kedua? Nah, istri saya itu ya, di gereja itu kan juga aktif ya. Melayani, ya. Bahkan sampai termasuk perpuluhan itu yang diputuskan. Iya. Bukan masalah soal perpuluhan keberatan, karena kita hidup sudah diberkati Tuhan luar biasa. Iya. Bagaimana caranya? Saya sudah berusaha memberitahu soal perpuluhan yang sudah saya pelajari dari Pak Pendeta Roni soal kebenaran. Iya. Tapi kembali lagi, istri dan anak-anak saya yang di dalam itu sudah terdoktrin sama satu gereja yang cukup besar ya, itu mereka tidak bisa terima. Bahkan maaf, dianggap banyak Pak Pendeta Ron itu sesat. Iya, saya memang dicap sesat, betul. Iya, terus? Nah, itu saya sampai hari ini terus saya berperang. Karena saya tidak bukan saya tidak menghormati gereja yang tempat ibadah istri dan anak saya. Dia bekerja sebagai member, tetapi saya ingin
mereka biar tahu kebenaran. Saya minta saran bagaimana untuk bisa saya mengubah ataupun menyadarkan mereka dengan mungkin ada saran Pak Oke, terima kasih Pak Adi. Silakan ditutup lagi mic-nya karena noise-nya besar sekali. Nah, Pak Adi, bagaimana sarannya? Sarannya adalah Pak Adi Rambing kumpulkan video saya, ajak mereka nonton, dengarkan, dan pelajari bersama video saya dicocokkan dengan kitab suci ini. Kalau saya sesat, sesatnya di mana? Ya, apakah yang saya berikan bisa disanggah? Silakan. Boleh. Ya. Hadirkan pembimbing Anda untuk mengetahui kesalahan saya ada di mana. Video saya cocokkan dengan isi Alkitab. Nah, justru orang yang sesat adalah orang yang tidak bisa percaya dengan firman yang keluar dari mulut Yesus Kristus Tuhan. Itu penyangkalan. Sedangkan saya tetap percaya dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Demikian Pak Adi, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Bedarani. Mohon Terima maaf. kasih. Datang Terima kasih, terima kasih. Nggak tepat posisi Pak saya. Ya, ya. Ya Pak Adi, terima kasih. Tolong dimatikan lagi mic-nya. Silakan, siapa yang ada bertanya, mau bertanya lagi. Saya ingin dengar pendapat Bapak Pendeta ya. Ya. Terus ada seseorang menyumbang di gereja. Iya. Taruhlah nominal 5.000 Iya. rupiah. Iya. Lalu mohon maaf hamba Tuhan atau seorang pendeta itu Iya. mengambil, tetapi secara ini Pak ya, organisasi gitu, mengambil Iya. 1.000 dari Iya. bagian itu. Itu rencananya untuk dana pensiun. Nah, Iya. menurut pendeta itu bagaimana? Apakah itu dana memang sudah menjadi hak seorang hamba Tuhan untuk mengelola atau bagaimana? Karena si penyumbang ini dia kan nggak tahu untuk apa. Yang penting dia pure menyumbangkan kepada gereja tersebut. Menurut Bapak Pendeta, pendapatnya bagaimana? Apakah boleh hamba Tuhan mengambil 1.000 rupiah Iya. dari itu? Iya, oke. Terima kasih Sudah, Pak Bu. Pendeta. Ya. Terima kasih. Ibu, di dalam melayani Tuhan, ada juga terlibat dengan keuangan. Ya. Seandainya saya yang jadi gembala, ya, sebenarnya saya jadi gembala. Saya adalah orang yang tidak mau pegang duit. Biar ada tim sendiri, bendahara, itu yang mengelola dan melaporkan setiap minggu. Agar supaya soal keuangan, saya tidak ikut berdosa. Namun ada banyak gereja yang ada di sekeliling kita, itu menjadikan gembala itu adalah satu-satunya yang paling punya kuasa. Begitu loh. Nah, sehingga ini jadi banyak persoalan yang timbul. Nah, pertanyaannya, apakah boleh itu dipakai menjadi haknya? Bapak Ibu, semuanya itu jelas jadinya apa? Tergantung daripada ADART-nya. Nah, ADART seringkali dipakai tidak tunduk kepada firman. Begitu loh. Sebagai organisasi wajib punya ADART dibuat. Tetapi apakah ADART itu tunduk kepada firman Tuhan? Tidak semua gereja melakukannya. Sehingga seringkali ADART atau doktrin gereja itu mengalahkan firman Tuhan. Demikian Bu Margarita. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih, terima kasih. Silakan, ada yang lain. Mungkin Bu Christine ada
ganjalan Iya. lagi. Saya Pak Roni. Penasaran Oke. Pak. Dengar. Oke, Bagaimana dulu? Pak Januel sebentar ya setelah Bu Christine. Ya, Yes. silakan Bu. Saya dulu Pak. Ya, silakan. Oke. Saya baca tadi di Yakobus 1 ayat 27 bahwa pelayanan yang murni, ibadah yang sejati itu adalah mengunjungi anak yatim Janda-janda. piatu, Ya. janda-janda. Ya. Itu sehubungan banget dengan Ulangan 26 ayat 12 sampai 13, Pak. Betul. Nah, bagaimana dengan ini Pak? Ini kalau kita melayani janda-janda, mereka kan nggak bisa kasih balik. Demikian pula ketika kita pergi melayani ke penjara, mereka nggak bisa kasih balik, nggak bisa upain kita. Bagaimana dengan ayat yang mengatakan bahwa setiap yang bekerja itu berhak mendapatkan upahnya? Kali menyerang saya, Pak. Ketika melayani, ya. Jadi saya ini salah satu pendeta hamba Tuhan yang tidak pernah menerima sumbangan, ya apa namanya? Kalau perlu saya amplop. Ya, kalau perlu saya yang memberkati mereka. Nah, tapi saya dikritik dari hal ini. Kamu harus menerima karena kamu sudah melayani. Tapi tegas dari dulu prinsip saya adalah untuk memberkati, bukan untuk mendapatkan berkat apalagi dari orang-orang yang seperti itu ya Pak. Istilahnya banyak yang ini. Nah, bagaimana dengan itu kan bagian Alkitab juga bahwa orang yang bekerja berhak mendapatkan upahnya, ya Pak. Nah, saya kemarin juga ditantang habis-habisan Pak ketika saya mencoba mentransfer apa yang Bapak sampaikan bahwa perpuluhan itu nggak boleh ya. Itu jelas sekali bahwa perpuluhan itu ada di bawah hukum Taurat. Dan orang masih menjalankan hukum Taurat itu berarti dia menyepelekan kasih karunia yang Tuhan Yesus berikan. Tapi mereka menentang saya begini Pak. Kamu nggak mungkin bisa kasih seluruh hidupmu untuk saya Pak. Saya sendiri saya bilang, saya ini sudah menyerahkan hidup saya buat Tuhan untuk melayani Tuhan, ya. Dia bilang, kamu coba bayar perpuluhan yang konsisten saja 10% mungkin kamu nggak bisa bayar. Tentang perpuluhan, saya katakan no. Saya punya persembahan, jangankan perpuluhan, bahkan hidup saya kasih buat Yesus. Itu yang saya ditentang habis-habisan Pak. Nah, bagaimana Bapak menanggapi kalau ada hamba Tuhan seperti ini? Saya habis-habisan ditentang. Makasih. Oke Bu, ngerti. Oke, apa yang Bu Christine alami juga saya alami. Mereka ingin saya menerima amplop saat saya melayani. Tujuan mereka apa? Tujuan mereka supaya Bu Christine sama dengan saya. Anda sama-sama merasakannya. Anda sama dengan saya. Oh, nanti dulu saya tetap punya prinsip karena Yesus Tuhan sudah menebus dosa dan menyelamatkan saya bersama keluarga, maka hidup kami sekeluarga milik Tuhan. Di tengah-tengah saya melayani Tuhan, itu adalah anugerah Tuhan kepada keluarga saya, di mana Dia memberikan kesempatan buat keluarga saya untuk berbakti. Di dalam bakti ini, saya sudah tidak pantas lagi untuk menerima persembahan itu tadi. Nah, sekarang saya jawab lebih dulu ya. Matius 10 ayatnya yang ke-10. Ini yang Anda ditanyakan itu ya, mendapatkan upahnya tadi. Saya artikan dulu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan, janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Ini kan, kalau Bu Christine tarik ke atas, itu tadi Anda ketemu, ya, Anda ketemu perintah dalam ayat 7, ya. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Berarti Anda harus berkhotbah, memberitakan Injil. Tetapi di tengah-tengah melayani, Yesus Tuhan itu melarang. Anda tidak usah bawa bekal dalam perjalanan, tidak usah bawa emas, tidak bawa dan lain sebagainya. Maksudnya apa? Maksudnya Yesus Tuhan sebagai Tuhan yang mengutus Anda dan saya ingin menunjukkan bahwa aku adalah Tuhan yang bertanggung jawab atas hidupmu, atas kecukupanmu. Itu tadi. Ya, tidak usah bawa apa-apa. Aku yang mengutus kamu bertanggung jawab 100%.
di dalam kehidupanmu, di tengah-tengah engkau melayani. Sebab setiap pekerja patut mendapatkan upahnya, dan upah yang diberikan oleh Tuhan Yesus bukan cuma jasmani, tetapi sekaligus yang rohani, yaitu anak-anak menjadi anak yang pandai. Kemudian bakti kepada orang tua, mengasihi Kristus dan sesama, ya. Nanti dapat pekerjaan, ya, dimudahkan oleh Tuhan, dapat jodoh dari pasangan yang sepadan. Itu berkatnya, Ibu. Keluar masuk pintu rumah kita dijagai seperti Ulangan 28. Nah, sekarang kita lihat, kalau ibu memberikan sumbangan kepada orang-orang miskin, apa yang bisa didapat? Kan begitu. Lukas 14, 13, dan 14. Lukas 14, 13, dan 14. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Nah, lihat ya. Ketika Anda mengundang orang-orang cacat, ya, orang-orang miskin, orang-orang lumpuh, buta, mereka tidak punya apa-apa. Sumbangan dia tidak bisa nyumbang, tidak bisa kasih kado sama kita. Tetapi Anda disebut orang benar. Orang benar dibalas oleh siapa? Karena mereka tidak bisa. Mereka cuma berdoa, Tuhan, aku sudah banyak utang budi sama Bu Christine. Tolong Tuhan, Engkau yang membalas, gantikan aku. Kan seperti itu. Dalam bentuk apa? Berkat rohani. Terjawab, Bu Christine? Sudah terjawab? Karena puji Tuhan, anak-anak saya di tengah-tengah orang bule semua, mereka boleh dapat ranking 1 ya. Iya. Mereka boleh dapat angka tertinggi, dan suami saya yang dulu sebagai orang asing malah nomor 1. Yes. Dan suami saya yang dulu biasa. sekarang lebih radikal di dalam melayani. Saya konfirmasi yang Bapak sampaikan. Sangat terharu, sangat tersentuh. Firman Tuhan itu hidup. Terima kasih Pak Roni. Terima kasih Bu Christine. Saya akan menjawab pertanyaan juga dengan firman Tuhan, bukan dengan otak saya. Karena itu prinsip, ya. Silakan Pak Januel. Terima kasih. Bisa dengar ya Pak Roni? Oke, jelas sekali. Salam. Gini Pak Roni, kalau perpuluhan itu sudah terjadi, katakanlah yang saya ceritakan kemarin. Iya, sudah dibayar kan gitu ya. Ternyata di jemaat kami memang apa ya istilahnya, persembahan itu tidak hanya perpuluhan. Banyak kolektor ini banyak sekali. Nah, iya. Sama yang kita diskusikan kemarin, Katolik dan tidak membicarakan masalah perpuluhan. Tapi fakta di lapangan ternyata ada umat atau jemaat mempersembahkan perpuluhan. Iya. Nah, itu kita harus bagaimana kalau sudah seperti itu. Oke, Pak Januel, terima kasih. Fungsi dan tugas, ya, tugas hamba Tuhan, tugas imam itu kan menuntun orang buta, sebab engkau tidak buta tentang firman. Berarti engkau harus mengajar, mendidik dan membimbing mereka, menuntun mereka. Alkitab berkata, jangan sampai orang buta nuntun orang buta, kan begitu. Ya, loh, ini imam pasti tidak buta, kecuali imamnya ini punya hati yang jahat, dia jadi penyesat. Tetapi jika imamnya ini mengasihi Tuhan, dia pasti akan berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Saya untuk menjawab Pak Januel, saya jawab dengan kesaksian saya. 2 minggu yang lalu saya khotbah di Kediri. Hari Sabtu tatap muka, hari Minggu tatap muka. Ya, saya melihat di depan mimbar itu biasanya kan ada jam dinding. Untuk memberitahukan kepada pembicara, saya sudah bicara berapa menit, kan begitu. Nah, ini maklum, karena gereja perintisan milik sahabat saya,
dua-dua ini sahabat saya, Pendeta Jemi sama Pendeta Endras, itu tidak ada jam dindingnya. Pulang ke Surabaya, saya sudah punya hati yang sukacita. Saya mau datang ke toko jam Seiko, saya beli jam dinding 2. Satu agak besar, satu agak kecil, karena tempatnya Jemi lebih kecil di perumahan sana. Nah, singkat kata, saya pergi sama anak saya ke mall. Saya sudah pilih jam dindingnya, tinggal saya bayar. Om berapa? 1.100.000 2 biji. 1 juta aja. Dikasihkan sama dia. Kartu ATM saya sudah saya serahkan sama dia. Dia bilang, pegang dulu ya kartu ATM-nya. Saya masih cari kotaknya. Ini kan ada seri nomornya ini. Dicari karena tumpuan banyak. Lama nggak ketemu. Saya nunggu sampai dengan seorang ibu masuk bersama anaknya, kurang lebih anaknya itu gadis sudah usia 20 tahunan. Dia tanya, Pak, saya bisa tidak beli baterainya, remote-nya kontak saya habis. Ini lowbat, tidak bisa untuk buka ini. Begitu loh. Terus, karena saya sama anak saya ngerti tentang mobil, oh bisa, asalkan apa? Itu ada seri nomornya dan tebelnya sama, saya bilang gitu. Terus diberikan ke saya. Kunci kontaknya saya kasihkan ke anak saya Niko. Sama Niko dilihat. Oh caranya buka seperti ini. Dibuka sama dia. Terus keluar baterainya. Oh baterainya nomor serinya ini. Oh ada enggak? Dilihat. Oh ada, seri nomornya ada. 175.000 1 biji. Ini yang paling bagus. Ibu ini merasa lega, tidak ditawar. Ya sudah saya beli 2. Ini karena apa? Ini apa itu namanya? Yang serepnya juga habis. Saya bilang, Bu, ngapain serep harus dipasang? Kan baterainya lebih baik disimpan supaya tidak habis bareng-bareng. Jadi kalau satu habis masih punya serep. Oh, enggak apa-apa, yang serep biasa dipakai sama anak saya, dia juga setir mobil. Jadi dipasang 2-2. Nah, setelah dipasang 2-2, ibu ini bilang begini, Pak Januel. Puji Tuhan, di sini Tuhan menyediakan penolong buat kami. Saya ngomong, puji Tuhan Bu, saya ini hamba Tuhan yang berasal dari kota Kediri. Saya beli jam ini mau saya persembahkan Tuhan untuk 2 gereja yang kebetulan tidak ada jam dindingnya. Oh ya Pak, puji Tuhan ya kita ketemu. Terus dia bilang sama dia ngasihkan ATM-nya. Dia dilayani dulu karena kotak saya belum ketemu. Terus 350.000 digesek, ya toh. Setelah mau diketik angkanya, dia nanya ibu ini, Om, itu harganya jam dinding itu berapa? 1 juta. Masukkan ke rekening saya yang bayar sekalian. Saya bilang, oh, udah usah bu. Saya bayar sendiri, ini kartu saya sudah siap dari tadi sebelum ibu datang. Enggak apa-apa, Pak. Ini anggap saja persepuluhan saya. Dia bilang seperti itu, Pak Januel. Nah, singkat kata, akhirnya dibayar sama dia. Tapi saya sebagai seorang anak Tuhan yang dipakai untuk mengajar, saya bilang, Bu, jangan bilang persepuluhan lagi. Persepuluhan itu masuk hukum Taurat, sudah tidak perlu Anda lakukan. Terus kami lakukan apa? Anda lakukan model kasih karunia yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Loh, di mana Pak ayatnya? Ayatnya ada di Matius 25, 35 sampai 40. Anaknya disenggol sama dia. Catat itu. Bunyinya begini, Bu. Ketika aku lapar, ketika aku haus, ketika aku... Oh, saya tahu. Nah, di situ, Bu, Anda lakukan. Berarti sekeliling Ibu, sesama yang menderita, itu adalah target untuk Ibu tolong sebagai ungkapan syukur Ibu kepada Yesus Kristus Tuhan yang menyelamatkan Anda bersama keluarga. Terima kasih, dia pulang. Ini jawaban saya Pak Januel, wajib pendeta ngasih tahu bahwa ini loh yang betul. Sudah terjawab Pak Januel? Oke, barangkali ada yang lain? Silakan. Ada yang lain atau Luar tidak? Biasa, Pak. Terima kasih. Terima kasih firman-Nya, Pak. Ya, Bu Margarita, terima kasih ya. Itulah yang Matius 25, Pak. Matius 25
Anda baca mulai ayat 31 sampai dengan 40. Baik, ya. Terima Ya, kasih, Bapak. oke, terima kasih. Siapa lagi yang mau bertanya? Sudah jam 8. Mungkin satu lagi yang terakhir. Kalau masih ada. Ada yang ditanyakan? Mungkin Pak Agus Gunawan ini sahabat saya yang juga sering ngirimi video-video aneh ke saya. Di belakang saya banyak teman-teman yang mendukung pelayanan saya dengan mengirimkan video-video khotbah aneh. Silakan, ada yang lain? Pak Michael ada yang ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, mungkin saya persilakan Pak Cunwi, ini sahabat saya. Barangkali ada yang mau perlu ditambahkan seputar persepuluhan dan hukum Taurat. Beliau ini adalah pendekar tua yang memahami kitab suci. Silakan Pak Cunwi kalau ada. Mic-nya Pak, mic-nya belum dibuka Pak. Kalau saya dengar dari cuplikan video yang dikhotbahkan oleh Bapak Pendeta itu adalah mengatakan bahwa persepuluhan itu dimulai dari Abraham. Ya. Kita harus meniru Abraham. Tapi coba kita tampilkan di Ibrani 7 ayat yang ke-7, Pak. Ya, Ibrani 7 ayat ke-7 Pak Fran, Pak bacanya. Ibrani 7 ayat ke-7. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Nah, di sini berarti tidak dapat disangkal, artinya sudah menjadi satu ketentuan, sudah menjadi satu tradisi, sudah menjadi satu kebiasaan bahwa yang rendah diberkati oleh yang tua, oleh yang lebih tinggi. Nah, sebaliknya yang lebih tinggi, yang lebih rendah adalah memberkati yang lebih tinggi, yaitu dengan persepuluhan. Jadi apa yang dilakukan oleh Abraham itu adalah berdasarkan tradisi. Jadi dia meneruskan tradisi. Iya, ya. Oke. Karena tidak dapat disangka lagi sebentar Pak. Tradisi. Jadi tradisi itu adalah sesungguhnya tradisi yang dibawa dari Mesopotamia, dari Ur Kasdim, yaitu tradisinya bangsa kafir. Jadi kalau kita mengacu kepada Abraham, itu kita sama saja dengan meniru atau meneruskan tradisi kafir. Nah itu, jadi kita bukan lagi mengikuti tradisi Tuhan, bukan ajaran Tuhan, tapi mengikuti tradisi kafir. Karena yang dilakukan oleh Abraham itu sesungguhnya dia itu menerapkan tradisi kafir. Nah, kemudian yang kedua, di dalam Ulangan pasal 26 ayatnya yang kedua Pak. Ulangan 26 ayatnya yang kedua. Ya, yang di bakul itu. Ulangan 26 ayat 2. Ulangan 26, ulangan. Bukan bilangan Pak Fran, ulangan. Maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul. Kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Nah, di sini dikatakan bahwa dan haruslah haruslah engkau menaruh bakul itu dan kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Jadi biar mereka udah datang menyeberang ke Sungai Yordan, tetapi mereka itu harus membawanya ke tempat yang sudah dipilih Tuhan. Nah, berarti harus dibawa ke Bait Allah. Sedangkan Bait Allah waktu itu belum berdiri. Bait Allah itu berdiri setelah 480 tahun mereka keluar dari Mesir. Berarti sesudah 440 tahun. Karena mereka 40 tahun mengembara di padang gurun. Kemudian mereka masuk di tanah Kanaan setelah 40 tahun itu. Nah, 440 tahun itu mereka tidak pernah melakukan. Karena harus di tempat yang dipilih oleh Tuhan Allahmu. Nah,
tempat yang dipilih Tuhan Allahmu itu adalah ada di dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-7. 1 Raja-Raja pasal 7 ayatnya? Ayatnya yang pertama. Ayat pertama. Salomo mendirikan istananya sampai 13 tahun lamanya, barulah selesai seluruh istananya itu. Oh, salah. Pasal 6 ayat 1, Pak. Pasal 6 ayat 1. Dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir, pada tahun keempat sesudah Salomo menjadi raja atas Israel dalam bulan Sif, yakni bulan yang kedua, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Nah, jelas. Sesudah 480 tahun mereka keluar dari Mesir, baru mereka itu mendirikan Bait Allah. Jadi selama mereka masuk ke tanah Kanaan, itu belum mereka melakukan persembahan persepuluhan dan persembahan hasil pertama, belum. Walaupun satu dikatakan bahwa apabila engkau sudah masuk ke sana dan mencapai hasilnya, kau harus mempersembahkan persembahan persepuluhan dan persembahan hasil pertama. Tetapi kan harus menunggu dulu sampai di Bait Allah selesai. Iya, harus ada dulu. Ya, jadi ada bait Allahnya, berarti ada pekerjanya, kan begitu. Ya, pekerjanya sih sudah ada, Pak, di kemah pertemuan. Cuman kan itu harus dipersembahkan di Bait Allah. Jadi bukan di kemah pertemuan. Sudah, Pak Junwi? Ya. Oke, terima kasih Pak Junwi. Jadi sama tradisi yang dilakukan oleh Abraham dengan etnis Cina di keluarga saya sama. Khususnya pada waktu Imlek ya. Pada waktu Imlek, anak-anak saya, menantu, cucu saya bersama istri pulang ke Kediri, jumpai papa saya. Ya, papa saya berarti kan opa, ya, opa sama atasnya lagi, ya. Ya. Nah, saudara, apa yang dilakukan? Anak-anak saya, menantu saya sudah bawa angpau, begitu loh ya. Ketika mereka memberikan ucapan selamat kepada papa saya, mereka yang lebih rendah itu datang dengan bawa angpau. Entah 1 juta, entah 2 juta itu diberikan ke papa saya. Dimulai dari saya dulu dan istri saya. Taicia sama papa saya. Dengan saya ngasih angpau ke papa saya. Istri saya ngasih angpau ke papa saya. Kemudian saya duduk di sampingnya papa saya. Istri saya duduk di samping saya. Giliran anak saya yang sulung bersama istri dan anaknya. Ngasih angpau ke papa saya, ngasih angpau ke saya, ngasih angpau ke mamahnya. Dia duduk di sampingnya saya lagi. Ya. Datang yang nomor 2 setelah Jeffrey, Niko bersama istri anak-anaknya. Juga ngasih ke papa saya, ke mama saya. Kasih hormat saja kepada kakaknya, nggak usah pakai angpau karena umurnya sama, ya, sejajar. Duduk di sebelahnya, datanglah Ferry sama istrinya sama anaknya juga melakukan hal yang sama. Itu tradisi, ya. Yang lebih muda, yang lebih rendah datang dengan persembahan, yang lebih tinggi datang dengan berkat. Papa saya langsung bilang sama saya, kamu diberkati dengan sehat panjang umur, ngelihat anak cucu cicitmu, berbahagia kamu bersama istri dan anak. Nah itu tadi, saya giliran memberkati anak-anak saya, kamu diberkati sebagai orang benar, yang cinta sama Tuhan dan sesama dan lain sebagainya. Demikian Bapak Ibu,